Oke, di kesempatan pagi hari ini, kita masih ada 2 pertemuan lagi ya, hari ini sama minggu depan ya. Iya, Pak. Oke, ini saya kenalkan, namanya. Jadi setelah kita membuat, latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, nah kemudian kita diminta di bab 2 itu biasanya kita perlu namanya melakukan literatur review. Apa itu literatur review? Jadi tren penelitian yang akan kita teliti, misalnya dalam konteks ilmu pemerintahan, misal kita mau meneliti tentang kinerja presiden selama 1 periode atau 5 tahun, dari tahun berapa sampai tahun berapa, misal begitu. Nah, kita mengambil tema itu. Nah, tema itu kira-kira sudah banyak yang meneliti atau belum? Dan kalaupun sudah banyak diteliti, ditelitinya di bagian apanya? Misalnya di bagian kebijakannya, misalnya di bagian apa namanya, hubungan dengan antar kelembagaannya, antara kementerian dengan gubernur dengan pimpinan di bawahnya dan seterusnya misal. Atau ada juga yang misal hubungan diplomatik dengan negara lain misal. Nah, atau apanya? Nah, dan kita mau memfokuskan yang apa dulu. Nah, jadi nanti saya tunjukkan. Jadi nanti bisa kalian pakai juga untuk membuat namanya kecenderungan penelitian. Jadi tren penelitian yang sudah ada. Jadi apa yang kita teliti itu sebenarnya sudah banyak yang diteliti oleh orang lain. Cuman kita mengambil sisi yang berbeda dari yang sudah banyak diteliti oleh banyak orang itu. Semakin banyak, maka semakin apa namanya, kita membutuhkan pikiran kira-kira apa yang agak berbeda. Kalau sama kan nggak perlu diteliti karena sudah ada orang lain yang meneliti kan begitu. Jadi meskipun sedikit, misal teorinya berbeda atau konteksnya yang berbeda, metode yang berbeda, atau bisa jadi hasilnya berbeda. Misalnya begini, ada yang meneliti tentang kepemimpinan Soekarno, itu kan tahun sekian. Nah, ada yang meneliti sama-sama Soekarno, tapi dalam kacamata anak muda misal, anak muda sekarang, atau zamannya Pak Harto, atau zamannya Habibie, atau zamannya Gus Dur. Nah, sama-sama presiden, tapi beda periode. Atau dalam kacamata dulu dan kacamata sekarang, misal begitu. Nah, masing-masing ini itu kan eh, tergantung kita mau mengambil sudut pandang yang mana. Nah, misal memang mirip-mirip, nah, tapi kita perlu membuat agak yang berbeda dengan yang sudah banyak diteliti oleh orang lain. Nah, itu. Jadi dalam proses kita melakukan penelitian, salah satu hal yang diperlukan adalah membuat itu literatur review atau jadi biasanya berdasarkan jurnal, bukan berdasarkan buku. Ya. Kenapa harus berdasarkan jurnal? Karena di dalam jurnal itu mengungkap tren terkini dari penelitian. Kalau buku itu cenderungnya berbasis wawasan atau berbasis pengetahuan, tidak harus dari penelitian. Jadi kalau jurnal itu kita mencari biasanya diminta 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir yang menjadi tren penelitian. Sehingga satu tema yang kita ulas itu ada banyak penjelasan dari beberapa peneliti sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2018 ada namanya
Budi meneliti tentang kepemimpinan presiden. Terus 2019 ada yang namanya Eko meneliti tentang kinerja pemerintahan misalnya. Terus 2020 ada yang namanya Andi meneliti tentang ketimpangan kebijakan misalnya begitu. Nah, dari situ kan terjadi diskusi ya. Yang satu ngomongkan ini, yang dua ngomongkan ini, yang ketiga ngomongkan ini. Nah, kita mau ngomongkan yang mana? Nah, begitu. Jadi penelitian itu yang disebut masalah, nah itu tidak selalu sesuatu yang sedang ramai dibicarakan atau sedang menjadi isu utama, tapi ada hal yang antara kenyataan dengan yang semestinya itu terjadi ketidaksinkronan, atau antara ekspektasi dan realita. Nah, biasanya begitu ya. Nah, atau dalam bahasa ilmiahnya itu antara desain dan dasolonnya tidak sama. Nah, maka itu perlu diambil titik temu masalah. Nah, contoh tadi, misalnya kebijakan itu dari menurut beberapa ahli, menurut beberapa tokoh, menurut beberapa peneliti, ngomongkan seperti ini. Nah, tapi pada kenyataannya apa yang diterapkan pemerintah mungkin berbeda. Nah, ini kan terjadi perbedaan antara konsep utama dengan apa yang terjadi. Nah, maka untuk menjawab itu perlu dilakukan dengan riset, perlu dilakukan dengan penelitian, sehingga apakah nantinya akan kejadian itu sebenarnya hanya pengulangan dari beberapa konsep yang ada dengan model yang berbeda saja, ataukah seperti apa? Nanti itu terjawab melalui riset. Nah, untuk menjangkau ke sana maka diperlukan literatur review tadi, yakni bagaimana kita mencari beberapa literatur yang ada sebanyak-banyaknya, sehingga ada tren penelitian, kecenderungan utama dari apa yang diteliti itu letaknya di sini. Oke, habis ini saya tunjukkan. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Pertama saya tunjukkan, namanya Open Knowledge Map. Jadi ini website nanti bisa kalian gunakan juga untuk mencari tren terkini. Misalnya kebijakan pemerintah misalnya. Nah, sudah muncul ya. Jadi satu kata kunci misal kebijakan pemerintah, nanti kita bisa mencari juga dengan kata kunci yang lain. Nah, apa yang muncul di sini ini merupakan tren. Jadi di dalam Open Knowledge Map itu dia sudah membedakan. Jadi satu kotak dengan kotak satu bulatan dengan bulatan yang lain itu satu kelompok-kelompok begitu. Jadi penelitian yang sejenis itu terkelompok menjadi satu lingkaran ini. Jadi di sini isinya itu paper atau hasil penelitian. Nah,
Jadi satu bagian ini, jadi semakin banyak, semakin besar seperti ini, maka poinnya semakin banyak, isinya semakin banyak. Nah, jadi mereka sudah mengelompokkan sendiri. Nah, isinya ada di sini. Sehingga kalau kita mau mencari literatur review, cukup dengan seperti ini. Nah, ada yang bicara kebijakan pemerintah itu ada yang namanya kebijakan fiskal. Kemudian ada yang ini pertumbuhan ekonomi sama dengan fiskal tadi. Kemudian kualitas kebijakan. Nah, kemudian apalagi ini? Ya, inovasi kebijakan, grand design kebijakan. Jadi di sini, nah ini panjang ini, nah, sehingga ini bisa kita cantumkan di dalam literatur review. Jadi kita kutip aja judulnya apa, isinya apa, ini. Nah, isinya ini. Kalau pengen kita buka ya kita buka PDF-nya. Kalau pengen kita citasi ya pengen kita citasi di sini. Nah, sehingga ini nanti akan memudahkan untuk mencari tren terkini penelitian dan nanti letaknya yang akan kita teliti itu di posisi yang di mana. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya dari sini ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, misal ini saya buka. Jadi di sini ada beberapa hasil penelitian. Nah, di sini sudah ada judulnya, sudah ada penulisnya, sudah ada nama jurnalnya, volume berapa, isinya lengkap, bisa kita buka, bisa kita kutip, bisa kita download juga. Nah, sehingga satu bagian ini ngomongkan tentang kebijakan pemerintah tadi, isinya banyak seperti ini. Kedua, ada namanya jenis juga. Nah, bisa saya ketikkan sama ya. Nah, ini misal konstruksi konsep sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat. Nah, ini contoh bentuk kebijakan terhadap masyarakat misal. Kita buka. Ini ada namanya connected paper. Ya. Jadi singkatnya connected paper itu saling terhubung antara satu paper dengan paper yang lain yang relevan, yang sejenis, atau yang berkaitan. Misalnya saya buka. Nah, maka jenis penelitian yang relevan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Tadi kan kalau yang tadi kan bentuknya bulatan seperti ini ya. Bulatan-bulatan yang saling berkaitan, dan kalau tidak berkaitan dia akan menyendiri seperti ini. Ini hampir mirip. Nah, jadi yang berkumpul jadi satu ini, jadi ini yang saling terkait. Beda dengan yang ini agak menjauh. Nah, yang kayak gini agak menjauh, agak berbeda. Nah, kalau kita zoom, maka ini ada penelitiannya Listening Room, ada penelitiannya Atkinson, ada penelitiannya Tan, ada penelitian yang lain. Nah, itu cara kita mencari. Nah, di sini, di sebelah kanan ini juga sama, ada judul, ada penulis, ada abstrak, ada isi yang bisa kita kutip. Nah, ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat literatur review. Nah, tergantung kita
diminta berapa, misal suruh mencari 10 atau 15 tren terkini terkait kebijakan pemerintah. Nah, ada berbagai jenis bentuk kebijakan. Jadi kalau kita melihat ya tren terkini kebijakan pemerintah itu apa saja ya dari sini. Nah, dari hasil riset itu dari mulai 2023, 2017, 2020, 2019 dan seterusnya yang terkini. Katakanlah ini 5 tahun terakhir. Apa saja sebenarnya hasil riset yang diungkap dari beberapa penelitian yang ada. Nah, seperti ini. Nah, jadi setelah kita kemudian mengumpulkan itu, tugas kita adalah satu, mencatat hasil penelitian judul, ya, judul penulisnya siapa, hasil penelitiannya apa. Ya. Terus kemudian kecenderungannya apa. Nah, kecenderungan penelitian itu dari masing-masing kita catat, misal suruh membuat 5 atau suruh membuat 10. Nah, itu nanti yang akan kita pakai untuk membuat literatur review. Nah, kemudian jadi cari yang sejenis. Maksudnya sejenis itu begini. Tadi kan ada kebijakan fiskal. Kalau ngomongin kebijakan fiskal, ya sejenis kebijakan fiskal semua. Jangan semua bentuk kebijakan dimasukkan. Karena kebijakan itu kan banyak. Jadi kalau ngomongkan kebijakan fiskal, ya kebijakan fiskal semua. Kalau ngomongkan kebijakan terhadap tanggung jawabnya terhadap masyarakat, ya sejenis itu semua. Jadi jangan dicampur-campur. Kalau misalnya kebijakan dalam penanganan COVID misalnya, ya yang terkait dengan penanganan COVID semuanya, kebijakan terkait penanganan COVID semuanya. Jadi jangan dicampur dengan kebijakan fiskal, jangan dicampur dengan kebijakan yang lain. Karena kita mau melihat tren penelitian itu. Nah, dan penelitian kita mau terkait apa? Misal penelitian kita terkait bagaimana pemerintah menangani COVID misalnya. Nah, maka tren penelitian dari 2 website tadi, kita carinya yang terkait dengan COVID. Maka yang terkait dengan COVID kita kumpulkan. Nah, yang tidak terkait dengan COVID kita hindari dulu. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada? Belum, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Oke. Saya lanjutkan. Setelah kita melakukan literatur review, nah, kedua, kita perlu mendukungnya dengan teori atau konsep. Nah, teori atau konsep dalam studi penelitian, khususnya penelitian kualitatif yang berbentuk studi kasus, berbentuk penelitian lapangan maksudnya. Jadi yang sebenarnya bentuknya namanya kuasi kualitatif. Jadi belum murni kualitatif. Nah, itu perlu namanya dukungan konseptual atau teori yang nantinya kita uji apakah konsep atau teori tersebut masih relevan untuk memahami fenomena yang akan kita teliti. Begitu. Misalnya, ada berbagai tokoh yang ngomongkan tentang kebijakan pemerintahan atau jadi
kita mau mengutip kebijakan publik atau kebijakan pemerintah atau kebijakan apa seperti itu. Nah, itu kita kutip. Nah, jangan mengambil hanya dari satu referensi. Misalnya dari satu buku, ya satu buku itu semua dipakai. Nah, jangan. Kalau seperti itu tidak ada diskusi namanya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah diskusi konseptual atau diskusi teoritik. Artinya, pemikiran satu tokoh dengan pemikiran tokoh lain kita diskusikan dalam tulisan. Menurut X, kebijakan pemerintahan berbicara begini misalnya. Sedangkan menurut si B, kebijakan pemerintah cenderung begini misalnya gitu. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah perlu adanya sinergitas apa dan seterusnya misal begitu. Jadi begitu cara menarasikannya. Sehingga ada kekayaan pikiran yang bisa kita ungkapkan di dalam tulisan tersebut. Nah, kalau dari satu buku saja, maka menurut A, nanti menurut A lagi, menurut A lagi. Jadi kalau seperti itu akhirnya tidak ada diskusi. Jadi namanya diskusi itu saling bertukar pikiran antara satu konsep dengan konsep yang lain begitu. Nah itu bisa kita ambilkan kalau secara konseptual tadi ya, bisa kita ambilkan dari buku atau dari jurnal. Kalau dari jurnal ya tadi itu, kita cari begitu banyak jurnal itu kan, yang open access, bisa kita download. Nah, seperti itu. Itu kita bicara terkait konsep atau teori yang relevan. Nah, kemudian kita membuat kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual itu bukan ya selama ini ya. Nah, selama ini pemecahan dari judul selama ini. Jadi kurang pas. Jadi misal desa dijelaskan sendiri, pemerintah dijelaskan sendiri, kebijakan dijelaskan sendiri. Itu kurang pas. Jadi dari seluruh rangkaian judul itu yang kita usulkan, apa konsep utama yang ingin kita cermati. Nah, itu yang dijadikan kerangka konseptual, semacam itu. Nah, kebanyakan yang ada itu adalah membuat perincian-perincian, ya, perincian-perincian dari judul. Misalnya, yang sudah ada, yang banyak yang ada itu ya, BUMDes dijelaskan sendiri, kemudian perangkat desa dijelaskan sendiri, kemudian kepala desa dijelaskan sendiri, camat dijelaskan sendiri, bupati dijelaskan sendiri. Nah, itu namanya bukan kerangka konseptual. Nah, jadi kerangka konseptual itu sesuatu hal yang dari rangkaian judul itu, konsep apa yang akan kita ulas. Misalnya, kebijakan pemerintah itu bentuknya apa. Misalnya, transformatif, misalnya transparansi misal. Nah, jadi aspek hal apapun yang ada di pemerintah itu bisa terbuka secara publik, bisa diakses, jadi transparan, informasinya jelas, terbuka dan seterusnya. Misal dari situ. Nah, itu konsep itu yang kemudian dipakai seperti itu. Nah, dari sini kemudian kita punya satu rangkaian di bab 2 ya, dari literatur review, kemudian konsep atau teori, kemudian kerangka konseptual. Nah, seperti itu. Metode kan kita sudah ulas. Nah,
di minggu depan, kita bicara tentang analisis data. Kita bicara ini dulu. Mencari berbagai literatur untuk mendukung penelitian. Oke, ada yang tanyakan?